Selamat pagi, saudaraku yang terkasih, ibu bapak yang dikasihi Yesus. Pagi ini kita kembali menerima firman Tuhan untuk membekali kita dan sekaligus memberangkatkan kita dalam setiap aktivitas kita hari ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 201. Ayat yang pertama, ku memakai tongkat mas, namar tukot sereau. Ku memakai tongkat mas dalam perjalanan jauh. Dari surga datangnya, surgalah tujuanku. Itu iman percayaku, membangkitkan semangatku, memantapkan langkahku sampai rumah Tuhanku. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, atas berkat-Mu yang selalu melimpahi kehidupan kami. Di pagi hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu, menyerahkan hidup kami ke dalam tuntunan Tuhan. Saatnya Tuhan, firman-Mu hendak menyapa kami. Kiranya hati dan pikiran kami yang telah siap untuk menyambut firman-Mu, Tuhan berkati dan jadikan firman-Mu itu pedoman kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Bahasa Batak Toba, gabi tuguar nama marhaposan akka bangso. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini, selalu diperhadapkan dengan berbagai bentuk kesulitan, berbagai masalah yang kita hadapi silih berganti. Tidak terlepas apakah dia orang percaya, apakah dia seorang hamba Tuhan. Sehingga bagaimana kita di dalam permasalahan kesulitan hidup ini. Ada ungkapan yang mengatakan apapun bisa menjadi masalah jika dipermasalahkan. Apapun bisa menjadi masalah jika dipermasalahkan. Kebanyakan masalah yang muncul, yang timbul adalah dari apa yang kita pikirkan. Dan itu berpengaruh dalam kehidupan kita, baik dalam hal emosi, ada emosi yang sangat negatif, frustasi, kemudian kecewa, marah, tawar hati, bahkan kepahitan dalam hidup. Tentu saat ini kita boleh bertanya, apa sesungguhnya masalah itu? Apa yang dimaksud dengan masalah di dalam hidup kita ini? Secara sederhana kita boleh merumuskan atau mengatakan bahwa masalah adalah ketika kenyataan tidak sama seperti yang diharapkan. Atau dengan kata lain, antara harapan dan kenyataan berbeda. Itulah masalah. Apapun itu, baik dalam hubungan kita dengan seseorang atau dalam keluarga, dalam pekerjaan atau penghasilan, dan yang lain yang kita jalani dalam hidup ini. Tentunya menyikapi ini, apa yang harus kita pahami? Ada hal yang sangat penting yang harus kita
jadikan sebagai fokus dalam menyikapi, menghadapi masalah, tentunya bagaimana kita memandang masalah itu sendiri. Saya membagikan kepada kita, setidaknya kita akan mencoba mengelompokkan cara berpikir dan cara memandang masalah dalam hidup kita. Kita sebagai orang-orang yang diperhadapkan dengan masalah. Yang pertama, ada orang konyol. Orang konyol yang dimaksud adalah mereka yang hanya tahu membuat atau menciptakan, memunculkan masalah. Selalu menjadikan segala sesuatu masalah. Yang kedua, ada orang yang kerdil, yaitu yang hanya taunya membesar-besarkan masalah. Masalah kecil pun diperbesar, selalu dipermasalahkan. Yang ketiga, orang cerdas, yaitu mereka yang menyelesaikan masalah. Masalah apapun itu, pribadikah, keluarga, pekerjaan, hidup bersosial masyarakat, berusaha menyelesaikan masalah. Yang keempat, orang bijaksana, yaitu yang selalu bersyukur atas adanya masalah. Masalah itu disyukuri, karena melalui masalah itu dia akan mengalami suatu proses pematangan, pendewasaan, dan berbagai hal yang boleh dia lakukan. Kemudian yang kelima, ada orang kreatif, yaitu melihat peluang di balik masalah, di balik kesulitan. Dia mencoba melihat peluang apa yang bisa saya peroleh atau saya lakukan. Dan yang terakhir, orang beriman, yaitu yang menjadikan masalah sebagai ujian untuk semakin mengenal siapa itu Sang Khalik, siapa itu Tuhan atau Allah. Allah yang kita percayai. Maka dengan adanya kesulitan masalah, orang beriman ini akan semakin mempertanyakan Tuhan yang punya kekuatan itu. Di posisi manakah kita, saudaraku yang terkasih? Saya berharap setidaknya kita minimal adalah orang yang cerdas, yaitu yang berusaha mengatasi masalah. Masalah sekecil apapun, kita berusaha mengatasinya. Dan tentu akan lebih baik lagi jika kita boleh atau sampai pada posisi orang beriman. Bagaimana kita menyikapi setiap hal yang kita hadapi, pergumulkan, termasuk saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Setidaknya ini menjadikan kita semakin mempertanyakan keberadaan kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, setidaknya ada 5M yang harus kita miliki, yang harus kita pahami saat kita menghadapi masalah. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menerima segala yang terjadi. Yang pertama yaitu menerima. Menerima bahwa kita punya masalah. Siapapun kita tidak terlepas dari masalah. Kecil, besar, muda, tua, miskin, kaya, punya pangkat atau tidak. Semua punya masalah. Bagaimana kita menerima bahwa kita punya masalah. Yang kedua, bagaimana kita mengekspresikan. Nah, itu dia tadi, bagaimana kita memilih menjadi orang yang cerdaskah, orang yang bijaksana, atau mungkin kita masih termasuk orang yang konyol, yang hanya membuat masalah atau memperbesar masalah. Jadi bagaimana kita mengekspresikan diri dalam menyikapinya. Yang ketiga, kita mencoba mencari langkah, solusi, apa yang bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan ini. Yang keempat, mensyukuri. Tentu
Bagaimana kita? Ini tidak semua orang mungkin bisa melakukannya. Mensyukuri masalah itu seperti tadi orang beriman. Menjadikan itu sebagai ujian. Mungkin kita boleh dibantu dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama thank dan think. Kata thank you, terima kasih. Maka bagaimana kita mensyukuri, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh diberi satu pengalaman. Dan selanjutnya setelah kita mensyukuri, kita berpikir. Kita pakai apa yang Tuhan berikan sebagai keistimewaan kita. Memikirkan apa yang harus kita lakukan. Dan yang kelima, bagaimana kita membagikan. Apa yang dibagi? Masalah yang dibagi bukan. Solusi. Setelah kita melakukan tindakan mengatasi, kita berbagi solusi kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga beroleh hal yang membahagiakan. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, sebagaimana yang telah kita baca dalam firman Tuhan hari ini, bahwa dikatakan, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Sebagaimana saya gambarkan tadi, bahwa kehidupan kita banyak diperhadapkan dengan problema hidup. Sebagaimana yang Yesus pernah katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33b. Firman Tuhan ini benar adanya hingga saat ini, hingga hari ini. Bahwa ternyata tidak sedikit orang yang mengeluh, orang yang menangis, bahkan sampai meninggalkan Tuhan karena beratnya beban hidup yang dihadapi. Namun saat ini perlu kita ketahui bahwa orang seperti itu sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki pengharapan, yang tidak menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, berharap menyandarkan diri hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu dan pasti memberikan jawaban dan menjadikan kita hidup dengan damai dan penuh dengan sukacita. Saudaraku, jika kita melihat langit mendung, itu bukan berarti matahari telah hilang. Matahari tidak ada lagi. Akan tetapi matahari tetap ada, hanya awan sedang menutupi sinarnya. Dan saat kita menantikan sinar itu kembali, itulah pengharapan. Bagaimana kita memiliki pengharapan yang benar-benar menyemangati kita dalam menghadapi kehidupan ini. Maka dalam renungan kita hari ini, kiranya mengajak kita serta mengarahkan kita untuk mengaku dan percaya bahwa hanya Allah menjadi harapan kita, dan kita akan mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Iman dan pengharapan kita semakin dibangun di dalam Dia, di atas landasan yang benar, yaitu firman-Nya yang kekal. Tentu kalau kita berbicara tentang iman kekristenan kita, bahwa kita tidak berbicara tentang matematika, kita tidak berbicara tentang fisika yang dapat dibuktikan dengan angka-angka, logika, atau pikiran manusia. Tetapi berbicara iman Kristen adalah bagaimana kita memahami dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, bahwa dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman. Maka bagaimana kita percaya sepenuhnya apapun yang terjadi, sekalipun kita tidak dapat pahami, tidak dapat melihat, tapi kita percaya, berharap Tuhan ada di dalamnya. Dan tentunya iman itu hanya dapat dibuktikan dengan cara hidup yang dekat dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar di hadapan Tuhanlah yang hidupnya mampu berserah serta
berharap hanya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang demikianlah yang akan menerima berkat yang melimpah dari Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka kita boleh melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Nuh. Kita juga melihat Abraham dan istrinya Sarah. Kita melihat Daniel, Elia dan sebagainya. Ketika mereka berpengharapan dan berharap hanya kepada Tuhan dan berserah, dan mereka menerima mukjizat dalam kehidupannya. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan harus siap menjalani, bahkan mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang susah, sesuatu yang terjadi di luar logika kita, yang impossible dalam hidup ini. Sakit, penyakit, bahkan kematian sekalipun. Sampai saat ini, saudaraku yang terkasih, faktanya masih banyak dari kalangan orang percaya atau orang Kristen yang menaruh harapannya pada dunia ini untuk mendapatkan kesenangan ataupun berkat. Tidak sedikit juga dari kalangan orang Kristen yang menghalalkan atau memberhalakan harta. Demikian juga kekayaan serta jabatan, pikiran dan kekuatannya sendiri yang selalu diandalkan. Sehingga ada kecenderungan manusia untuk mengandalkan kekuatannya di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup yang sangat besar. Jika dia merasakan kekuatannya maksimal atau mencukupi, maka dia akan lakukan. Tapi jika dia merasakan tenaganya kurang atau tidak mencukupi, maka dia akan meminta bantuan dari yang lain, yaitu manusia. Namun ketika orang Kristen masih hidup seperti itu, ketika kita masih hidup mengandalkan kekuatan kita, maka kita termasuk orang-orang yang mengalami kesia-siaan. Inilah yang diumpamakan, dianalogikan seperti orang yang sedang menjaring angin. Atau bagi orang Batak dikatakan seperti ini, songon namanakup lali nahabang. Bagaikan kita sedang menangkap elang yang terbang tinggi di atas. Adalah sesuatu kemustahilan atau kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai anak-anak Allah selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak pernah terjerumus kepada perilaku dan perbuatan-perbuatan kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah menghendaki jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, maka mari berserah kepada Tuhan agar Dia mengatur kehidupan kita, agar Dia yang bertindak sebagaimana dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Saudaraku yang terkasih, maka hari ini kita boleh semakin dikuatkan, diteguhkan. Kita sedang diperhadapkan dengan global pandemik, di mana kejadian yang sedang kita alami ini terjadi di luar dugaan kita, terjadi di luar prediksi kita. Tentunya sangat mempengaruhi segala sendi kehidupan kita, mempengaruhi segala corak, cara hidup, bergaul dan sebagainya. Kita telah hidup selama ini normal. Sekarang kita berada dalam kehidupan new normal. Besok seterusnya kita akan hidup kembali post atau pasca new normal. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Sendi kehidupan kita yang telah dipengaruhi saat ini. Mungkin juga saudaraku dalam hal pekerjaan, dalam hal ekonomi, keuangan, keluarga. Maka banyak di antara kita mungkin juga yang telah hidupnya semakin mantap, makan uang tabungan yang telah direncanakan untuk sesuatu, tapi karena situasi ini mau tidak mau, kita harus mengerus dan memakainya. Untuk itu, bangkit, turun atau jatuh bangun hidup ini. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, bersandarlah, berharaplah hanya kepada Tuhan. Kepadanya lah kita berharap dan kepadanya lah kita menyerahkan kehidupan kita,
Dan hari ini kita diajak, saudaraku, gantilah kata tetapi dengan kata meskipun. Saat corona ini, aku mau bekerja, tetapi aku tidak berani. Ganti, aku mau bekerja meskipun aku harus menghadapi segala sesuatu. Itulah kekuatan dan pengharapan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu lewat firman hari ini menguatkan, meneguhkan kami agar kami hidup hanya berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan dan Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Berkati kami di sepanjang hari ini, berkati kami di dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan ekonomi kami juga kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hiduplah dalam pengharapan, saudaraku yang terkasih, dan selalu mengandalkan Tuhan, hidup di dalam iman yang benar di hadapannya. Jaga kesehatan dan horas